Ayo Bi, pokoknya berdiam. Ayo siapa? Memperingati apa? Jumat Agung. Nama dulu, sekian nama dulu, cantik ya. Arel. Arel. Ada nama apa enggak? Nama papanya siapa? Namanya? Tak pikir ya belum bisa. Oh ya. Arel. Kita memperingati Jumat Agung itu peringati apa sih? Oh, pintar. Tepuk tangan buat Arel. Hadiahnya ini bersih ya. Nanti WA saya kalau saya lupa ya. Bisa tadi anak selanjutnya. Ya, gitu ya. Kalau nggak tepati janji gitu. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati berarti. Bersyukur nggak? Coba bilang teman kanan kiri, kamu bersyukur nggak? Tanya dulu, ayo kamu bersyukur nggak sih? Iya bersyukur ya. Waktu kita ini loh ya, hutang nyawa sama Tuhan Yesus. Bener nggak? Hutang nyawa kita. Hutang nyawa kalau di perjanjian lama dulu, nyawa harus dibalas dengan nyawa, dibayar dengan nyawa. Ini enggak. Tuhan cuma apa sih? Tuhan ingin kita hutang nyawa kita ke Tuhan itu kita balas dengan hidup kita aja. Hidup kita yang benar aja. Hidup kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan saja. Tuhan ngerti kita itu manusia terbatas. Kita nggak akan pernah mampu sebanding untuk membalas kasih-Nya Tuhan. Jadi Tuhan itu cuma mau, kamu benar-benar berterima kasih sama aku untuk apa yang sudah aku lakukan. Hidup itu baik-baik aja. Amin. Hidupmu itu yang benar-benar aja. Gak usah kakean orang salah tiga bilang, ojo kakean petingkah. Bilang teman kanan kiri, ojo kakean petingkah. Oke ya. Apa kakean petingkah itu ya Pak? Bisa udah bingung sendiri. Kakean pola, kakean aneh-aneh gitu. Pokoknya yang aneh-aneh lah gitu. Saya bener-bener aja, saya baik-baik aja. Hidup ini sudah susah, ojo ditambah-tambahi kakean petingkah. Sing ape-ape aja, sing lurus-lurus aja, sing bener-bener aja. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Ini tema kita minggu ini. Jumat ini satelit pusat semua sama, yaitu kasih yang tak terkalah. Amin. Kasih Tuhan itu hebat. Kasih Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu kalau dikasihi seseorang aja seneng ya? Seneng toh Bapak Ibu? Seneng diperhatikan, dikasihi itu seneng. Nah ini yang kasihi kita ini siapa? Gusti Yesus. Tuhan Yesus kasih yang tidak terkalahkan oleh apapun. Siapa di sini yang hafal nih Yohanes 3 ayat 16? Ya Pak, berdiri Pak. Ayo Pak. Ya Pak, sip. Nanti tak kasih dia. Sekarang sudah pria, wanitanya. Ayo, siapa bisa hafal ini? Bu, ojo kalah yuk. Kau wanita dulu. Ayo. Berani berdiri. Gak apa-apa, ayo. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan menjadi yang mengampuni anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh dia kekal hidup dunia. Ya, dalam Yohanes 3:16, karena kasih Tuhan besar. Sehingga dia menurunkan supaya yang ada supaya tidak binasa, supaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, nanti saya kasih aja namanya usaha kok. Sekarang yang lansia, ayo satu aja. Ya, yang berani berdiri. Berdiri ya. Lansianya akeh loh. Satu aja, minta satu aja yuk. Kita wakili. Ya, kembali ya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini.
ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya kalau siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi dapat 3 ya. Tapi tadi saya bawa hadiahnya itu cuma ini aja. Kan kita ketemu hari Minggu. Hari Paskah nanti tak bawain yang kelupaan 2 anak sekolah minggu 1 sama 1 lagi yang dewasa ya. Ingat-ingat. Gak usah diingatkan saya sih, kalau ini pasti ingat. Ini anak sekolah minggu tadi saya lupa. Ya, oke. Sekarang kita mau belajar tentang kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan itu besar gitu. Gak bisa diukur oleh apapun. Kasih Tuhan sampai puncak dari kasih Tuhan ialah Dia rela memberikan nyawanya untuk menggantikan hukuman kita. Harusnya yang binasa itu siapa Bapak Ibu? Harusnya yang dihukum itu siapa? Bapak Ibu dan saya. Ingatkan nih teman-teman ini, kamu tuh harusnya binasa. Ya. Lebih apa? Lebih dalam lagi ini. Harusnya kamu itu dibinasakan. Iya. Iya kan? Iya, Pak Anand ya. Harusnya kita ini dibinasakan, tetapi karena kasih Tuhan, ingat loh ya. Saya godang temannya, ingat kasih Tuhan ya. Karena kasih Tuhan, kita ini diselamatkan dari apa? Dari hukuman kekal, dari neraka itu loh Bapak Ibu. Itu karena kasih Tuhan. Bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, slide berikutnya itu ada tahapan kematian Yesus di kayu salib. Tahap pertama, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam ketakutan dengan peluh seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Loh ya. Tahap kedua, Tuhan Yesus ditangkap, Dia diludahi, mukanya ditinju, muka dipukuli. Lalu tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk, dibuka bajunya, lalu Dia dihukum. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri, ditancapkan di kepalanya. Tahap keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Tahap ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Tahap ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Bapak Ibu, saya kalau ingat peristiwa ini, ingat waktu di Israel. Waktu itu ada masa di mana kita harus melewati Via Dolorosa. Jalan yang dilewati Yesus mulai dari pertama Dia diadili sampai Dia di Bukit Golgota. Apa yang terjadi? Waktu kami jalan ke sana itu waktu jalan Via Dolorosa itu kan bawa badan aja kan? Ya, bawa badan. Cuman karena waktu itu cuaca dingin banget, kami bawa jaket dalam sudah long john, pakai lengan panjang lagi, pakai jaket lagi. Tapi kami nggak membawa beban yang banyak waktu itu. Kami jalan menyusuri Via Dolorosa. Selama menelusuri ya, melewati Via Dolorosa, saya itu teringat. Iya ya. Nek kita jalan kayak gini lah enak, lenggang karkong, menikmati. Tapi Yesus dulu bukan. Yesus dulu melewati tempat-tempat itu, jalan-jalan itu dengan memikul salib. Gak hanya mikul salib, salibnya bukan salib yang kecil-kecil yang ditempel di gereja-gereja, itu bukan. Salib yang berat, pakai mahkota duri. Waktu itu kami sampai di, kalau nggak salah Taman Getsemani di situ ada satu pohon yang berduri. Nah, duri-duri itulah yang dipakai untuk membuat mahkota di kepala Yesus itu. Ya ampun, waktu saya pegang duri itu ya,
panjang-panjang, bukan berlicin-licin itu enggak. Bukan yang membuat kita kalau kena bisa susu peniti ya. Terus nanti kita ambil apa? Peniti atau jarum dipanasi terus diambil sendiri, enggak gitu. Ini durinya panjang, gede, kuat, kokoh, tajam banget. Saya cuma membayangkan sepanjang perjalanan Via Dolorosa itu, betapa menderitanya Yesus saat itu. Dia dengan apa? Dipukul, kami melewati Via Dolorosa, waktu itu jalan-jalan itu kanan kiri itu sudah jadi pasar. Orang jualan-jualan gitu. Terus saya membayangkan, waktu itu Yesus jalan melewati Via Dolorosa itu, dia itu nggak jalan dengan enak, senyum-senyum kan enggak ya? Di sepanjang jalan diolok-olok, di sepanjang jalan diludahi, di sepanjang jalan diumpat dengan sedemikian rupa. Mungkin ada yang tinju dia, mungkin ada yang tendang dia, mana tahu. Dengan beban salib yang gitu berat, dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Saya itu cuma bilang terima kasih Tuhan. Saya bayangkan dulu baju Yesus itu dibuka. Ademnya kayak saya waktu jalan dengan jaket double dengan apa? Ini apa namanya celana panjang double 3, paling belakang paling dalam long john, kemudian celana lebih tipis, kemudian celana lebih dingin. Ini Yesus waktu itu gimana ya? Merasakan betul, ini nggak ada bandingannya dengan apa yang terjadi dengan diri Yesus ini. Saya sepanjang itu sampai meneteskan air mata. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Engkau membuktikan kasih-Mu itu nyata. Dengan Engkau mengorbankan dirimu sampai semenderita itu. Mungkin kalau kita baca Alkitab, mendengar khotbah, oh kayak gitu ya, menderita. Tapi kalau kita ada di tempat itu benar-benar kita merasakan, ya ampun Tuhan, kayak ngono ya perjuanganmu hanya untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Besar banget kasihnya Tuhan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kita sadar Tuhan itu gitu benar-benar mengasihi kita. Apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sudah menikmati, kita mengalami kasih Tuhan yang gitu besar? Seharusnya gimana kita hidup kita? Yang pertama, ini yang perenungan kita firman Tuhan pagi hari ini. Kasih Tuhan harusnya menyadarkan kita untuk tidak lagi hidup berkompromi dengan dosa. Amin. Dosa itu hukumannya maut loh Bapak Ibu. Dan itu sudah Tuhan bayar untuk kita. Tuhan mati di kayu salib untuk apa sih? Untuk menebus kita dari dosa. Supaya apa? Kita nggak binasa. Karena itu kasih Tuhan kalau kita sadari itu. Yuk hari ini komitmen lagi. Ini menyadarkan aku Tuhan. Untuk aku nggak mau lagi hidup berkompromi dengan dosa. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini di satu sisi Bapak Ibu menyadari kasih Tuhan, tapi di sisi lain Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari masih berkompromi dengan dosa, Bapak Ibu nggak menghargai kasih Tuhan. Amin. Bilang teman kanan diri, ajak berbuat dosa lagi. Apa bilang? Ya, jangan lagi berbuat dosa. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13 firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Galatia 6 ayat 20. Galatia 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Bapak Ibu, setelah kita kenal Tuhan, kita percaya kasih Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan dengan jelas katakan, aku hidup.
Tapi, apa Bapak Ibu? Tapi bukan aku sendiri yang hidup. Ada Kristus ini loh yang hidup di dalam aku. Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Amin. Weh, nek ngomong aja enak ya. Kita ini masih hidup di dalam kedagingan. Masih hidup di dalam daging. Nek dijubiti ya loro, nek diketak itu nggak ketok gitu ya. Nek diomongin ini ya, nek dirasani itu ya, gitu. Kalau disakiti ya pengennya, ada prinsip-prinsip orang dunia. Nek kamu baik sama aku, tak serahkan nyawaku untuk kamu, kepalaku pun tak kasih untuk kamu. Tapi nek kamu sekali jahat sama aku bisa jauh lebih jahat dari kamu. Serem banget ya. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi yang hidup di dalam aku. Garisan sana dulu. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Sebelah sini. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Sebelah sini grupnya Pak Kanali. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan yang sana grupnya Pak Edi, grupnya Pak Hasan, grupnya Pak Aris, sambil nama terus ya Pak Samijan. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan semua bilang sendiri loh, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Masih ingat khotbahnya Bu Joyce waktu HF komunitas ya, lalu disambung hari Minggunya tentang apa? Ayo, nah, kedagingan. Kalau sudah menyadari kasih Tuhan itu menebus kita dari dosa, jangan lagi hidup dalam kedagingan. Kalau bicara tentang kedagingan, Galatia 5 ayat 19 katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Kalau didengar ya sambil aku mana ya? Aku sing dia yang masih nempel di aku yang mana ya? Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya waktu itu sudah dibahas ya. Dan sebagainya itu apa aja? Healing, jalan-jalan, dosa enggak. Tapi nek gara-gara jalan-jalan, gak gereja, gak doa malam, gak HF, itu baru dosa. Iya toh? Ini diteruskan loh, ayat ini gak berhenti sampai di situ. Terhadap semuanya itu, ini diperhatikan ya. Ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ingat ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gimana Bapak Ibu? Gimana? Masih mau hidup dalam kedagingan enggak? Masih mau enggak? Ini jelas, ini pedes banget ini firman Tuhan. Ku peringatkan kamu ya. Ini kata firman Tuhan dengan bahasa saya sendiri. Kamu masih melakukan hal-hal itu tadi. Hal-hal itu tadi loh. Kedagingan itu tadi. Firman Tuhan jelas katakan. Kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Wis, itu bukan kata saya. Renungkan ini. Jadi jangan lagi berkompromi dengan dosa. Terus Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ini saya beberapa hari ini baca kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 26 27 katakan seperti ini, dengarkan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ingat ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tinggal yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, diingat dulu ya. Lalu kita dengan sengaja berbuat dosa. Firman Tuhan katakan apa? Gak ada lagi salib-saliban yang kedua. Gak ada lagi dosa-dosa atau darah-darah yang akan tercurah lagi. Engkau tempatmu adalah apa? Api yang dahsyat. Itu berbicara tentang apa? Kebinasaan kekal di neraka. Sekalipun engkau Kristen bertahun-tahun, sekalipun engkau pelayan Tuhan yang kelihatannya kalau di depan mimbar ini diurapi luar biasa kalau pelayan, sekalipun maaf engkau BPH, sekalipun engkau pengurus HM, sekalipun engkau pengurus komisi, engkau punya talenta yang banyak, engkau banyak nyumbang gereja, tapi kalau engkau masih hidup berkompromi dengan dosa, hidup dalam kedagingan, engkau gak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini loh, ini harus disampaikan ini, supaya Bapak Ibu gak main-main hidup dalam Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan waktu kita Tuhan panggil. Tugas kita selalu mengingatkan, Kristen kau izin suka bohong, sementara firman Tuhan katakan jangan berbohong. Orang Kristen kau masih suka berselisih, gak akur, sementara firman Tuhan katakan itu bagian dari kedagingan. Bapak Ibu ngerti itu kan? Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukannya, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Kita gak pernah tahu waktu kita sampai kapan. Ingat ya, hari ini kemarin kita semua sedang berduka gereja kita karena Bapak Pendeta Sepahnya dipanggil Tuhan. Padahal waktu hari Jumat yang lalu ketika kami di Adiasa masih ketemu Pak Sepahnya. Pak Gosa malah duduk masih di sampingnya persis. Kok tiba-tiba hari Kamis 1 minggu setelahnya sudah pulang ke surga. Malah hari Selasa kemarin Pak Sepahnya tanggal 16 kalau nggak salah ulang tahun. Lalu dirayakan itu anggota Tengah 2. Ada yang merayakan bersama ke rumahnya, mengunjungi, menyanyikan happy birthday, panjang umur, sehat. Videonya dikirim ke kami. Tapi siapa tahu sih umur manusia, ya kan ya? Tuhan panggil dia sewaktu-waktu. Ya kita nggak peduli seberapa lama kita dipanggil Tuhan, umur kita. Yang penting adalah waktu Tuhan panggil kita sewaktu-waktu. Siap nggak kita? Kedapatan hidup benar nggak kita? Atau kita sedang menyimpan dendam, kita sedang menyimpan sakit hati, kita sedang ada perzinahan, kita sedang hidup dalam percabulan, kita sedang hidup dalam perselisihan. Berani kalau kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan? Enggak, Bapak. Ya, sidang jemaat, ayo hidup, jaga hidup kita ya. Hidup ini sementara. Jangan berkompromi lagi dengan dosa. Nek wis tahu itu dilarang firman Tuhan, ojo dilakukan, ojo ndablek kayak orang Israel. Jangan tegar tengkuk. Jangan tersinggung nek dinasehati. Betul? Kadang Tuhan itu pakai orang-orang di sekeliling kita untuk nasehati kita. Ojo tersinggung. Dia ini jengkel kayak Ibu Dewi ini cerewetnya minta ampun. Kita
kita saling mengingatkan tujuannya adalah untuk kebaikan. Supaya apa sih? Waktu Tuhan panggil kita atau waktu Tuhan datang kembali yang kedua, waktu Tuhan nanti turun di awan-awan, ngangkat kita semua bertemu di udara, kita semua itu ada. Ketemu Bu Rani, ketemu Pak Daniel, ketemu Pak Ari, ketemu Ibu Hana, ketemu Bu Wanti, ketemu Bu Dina, ketemu Ibu Milani, ketemu Ibu Win. Saya sebutkan satu-satu ya, nanti saya sampai selesai. Kita bisa bertemu di udara. Karena apa? Selama kita hidup bisa menjaga hidup ini berkenan kepada Tuhan. Memang sulit, tapi ada Roh Kudus. Kristus yang di dalam aku itu pasti akan memampukan aku. Selama aku mau, selama aku berusaha, Roh Kudus yang memberi kemampuan. Amin. Yang kedua terakhir. Kalau kita sudah sadar bahwa kasih Tuhan itu besar, yang kedua adalah jangan kita harus menyadarkan kita untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Kita sering nyanyi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Nyanyi enak didengar, tapi realitanya waktu dalam pengiringan kita akan tua, terjadi masa-masa yang sulit. Bisakah kita nyanyikan ini dari hati? Tuhan, kasih-Mu itu besar. Sekalipun ada masalah, aku tetap percaya Engkau mengasihi. Sekalipun aku bergumul dengan ekonomi, Tuhan, Dia tetap mengasihi. Sekalipun ini loh Tuhan sakit kok nggak sembuh-sembuh sih Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi kita, wong nyawa aja Tuhan kasih, yang lain masa Tuhan nggak mau berikan? Betul loh. Saya ingat waktu di Adiasa itu ketemu dengan pendeta Kos Amin, ya, yang beberapa hari lalu khotbah di sini, yang minggu lalu ya, 2 minggu lalu khotbah di sini. Dia ini cerita selesai acara apa Bu? Pemakaman yang mertua Pak Lesi. Kami duduk ngobrol, datang Pak Kos Amin, padahal kami udah mau pulang, nggak jadi pulang nih karena ngobrol kan. Dia bilang gini, Bu, saya itu pernah mengalami masalah. Waktu pernah disaksikan di sini kan ya Bu. Saya butuh pemulihan keuangan saya sebagai seorang pengusaha setelah pandemi. Terus waktu itu kan Tuhan bicara sama saya. Saya berdoa sungguh-sungguh, kemudian Tuhan bicara dengan saya. Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Lalu saya ini bingung. Kemudian saya berdoa gini, Tuhan, mosok sih bisa? Ini kondisinya kayak gini loh Tuhan. Bisa toh Tuhan pulihkan ekonomiku? Bisa toh Tuhan? Tuhan bicara lagi sama kita. Percaya aku akan pulihkan ekonomi. Ekonomimu akan mengalami kemajuan. Terus dia doa nangis. Tuhan, aku tahu itu Engkau yang berbicara ke aku. Tapi ampuni aku ya Tuhan. Aku gak punya iman ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku gak punya iman. Bayangkan, aku tahu itu Engkau yang berbicara ke aku. Aku tahu Engkau Tuhan yang berkuasa. Gak ada yang gak bisa Engkau lakukan. Tapi jujur Tuhan, aku rasanya gak punya iman. Ampuni aku. Bukankah kehidupan itu yang seringkali kita alami? Benar ya? Wih, percaya Tuhan penyembuh kita. Amin. Gitu. Tuhan luar biasa, dahsyat. Ini jawabannya. Tuhan menyembuhkan. Yes, amin. Tapi waktu tiba-tiba kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Benar tak Tuhan? Engkau sanggup. Benar tak Tuhan? Benar Engkau bisa tak Tuhan? Benar tak Tuhan? Engkau bisa melakukan sesuatu untukku? Itu yang kadang-kadang terjadi dengan hidup kita.
Iman kadang-kadang ketika berhadapan dengan situasi yang sulit itu membuat ujian iman kita. Tetapi pagi hari ini kita mau mengimani kasih Tuhan itu menyadarkan saya, apapun yang terjadi, sesulit apapun situasinya, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Saya di firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35, firman Tuhan katakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini tanda tanya. Dijawab, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini sedang berbicara apakah situasi-situasi sulit yang sedang kita hadapi bisa membuat kita lupa kasih Tuhan. Enggak ya Bapak Ibu ya? Enggak ya? Sesulit apapun situasinya, aku tetap tresno Gusti. Amin. Aku mau tetap kuat. Saya ketika baca Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39, ini firman Tuhan ini jelas banget katakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab itu kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab bahkan sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah akan ada tanpa meragukan hidup oleh iman, tanpa menangguhkan kedatangan Raja. Tetapi tentang orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kiri. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lanjutkan lagi. Apapun yang terjadi. Ya, jangan pernah tinggalkan iman, pertahankan iman kita. Jadi hari ini perenungan firman Tuhan hanya 2. Ya Pak. Puput. Sama Bapak ya. Suami istri duduk depan dan belakang. Enak ya. Sini suami istri yang duduknya dampingan siapa? Pokoknya ada di sini siapa? Ya, senang ya. Gitu. Ini biarlah firman Tuhan ini mengingatkan, ingat kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Satu apa tadi Bapak Ibu? Jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang terakhir, kalau ini maksudnya tambahan, tiba-tiba ingat gitu. Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, Bapak Ibu mengasihi rumah Tuhan ini. Bapak Ibu mengasihi gereja ini, betul ya? Kalau Bapak Ibu mengasihi gereja ini, cinta rumah kita ini rumah kita, ya Bapak Ibu ya. Walaupun bukan atas nama kita di sertifikatnya, tapi ini rumah Tuhan, rumah kita. Harus dijaga kebersihannya. Halo. Bukti Bapak Ibu cinta Tuhan, Bapak Ibu cinta rumah Tuhan. Ada firman Tuhan katakan cinta terhadap rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Kalau aku lihat sesuatu yang gak beres di gereja, rasanya gak kuat. Kalau aku lihat sesuatu yang kotor di gereja ini, aku gak kuat. Bukan karena apa? Karena cintaku sama Tuhan itu, ini rumah Tuhan. Coba lihat di kantong-kantong sini, kursi. Coba diraba, ada kulit-kulit permen. Ya toh, ada. Ayo dibersihin sekarang. Kerja bakti. Ya, Bapak Ibu kalau ada bungkus-bungkus permen diambil, nanti dibuang sampah. Ya. Terus Bapak Ibu kalau yang ini lari ya, tapi nggak apa-apa, mumpung ingat. Ini salah satu bagian kasih Bapak Ibu kepada Tuhan. Minum aqua, pulang, tinggal gelasnya, tinggal lelah. Jangan loh Bapak Ibu. Ya, kalau mau pulang, bekas minumnya, gelasnya diambil, dibawa ke sampah. Abot toh Bapak Ibu. Gelasnya aqua itu kalau kosong abot nggak? Iya, harus diangkat 10 orang Bu, baru bisa. Enggak kan ya?
Ya, kalau di bawah kelihatan ada sampah, ojo dilihat tau, ih sampah, ini buang sembarangan ini orang, wih ya ampun, wis nggak usah kakean ngomong, ambil, masukkan di tempat sampah, betul? Ih Tuhan senang, itu hal kecil, tapi itu salah satu bagian Bapak Ibu mengasihi. Ya, coba bayangkan nih semua jaga gereja ini bersih. Sing nyaman siapa sih Bapak Ibu? Iya, ibadah datang bersih ya. Ya ampun, coba lihatnya di sudut-sudut ada sampah enggak? Nek ada ojo wih, sopo wis buang sampah sembarangan kayak gitu bikin kotor aja. Jangan wis enggak usah banyak ngomong. Ambil aja. Kayak Pak Anan itu, terima kasih ya Pak Anan ya. Nek ada apa saya lihatin dia nyapu apa pokoknya. Ayo kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Berdiri dulu Bapak Ibu sebelum nanti kita perjamuan kudus. Nyanyi